Masya Allah luar biasa, karena kita lihat sendiri bahwa Indonesia ini sangat banyak sekali masalah perceraian. Dasarnya yaitu tadi, impian orang membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi pada prinsipnya awal orang mau berkeluarga itu memang kita pribadi mengalami bahwa saya pribadi mengalami bahwa persiapan pernikahan itu harus matang, karena sekali melangkah kita berniat berkomitmen nama Allah untuk seumur hidup. Jadi untuk seumur hidup, bukan untuk main-main, karena proses kehidupan itu pendidikan yang paling luar biasa itu adalah keluarga. Yang kita lihat sendiri betapa banyak perceraian, hal-hal yang itu landasan dasar, bahkan kita lihat yang ditonton-tonton di masyarakat atau anak-anak yang sekarang itu banyak hal yang negatif. Dalam hal ini baru berkeluarga heboh, pesta besar-besaran, tiba-tiba seminggu 2 minggu perceraian yang gak lazim dilihat mata dan malahan dipertontonkan, bahkan aib-aib keluarga terbongkar. Inilah kita sebagai pendakwah, kita memang dasarnya harus menjadi tauladan, contoh bahwa tidak main-main, bahwa dasarnya itu kita berkeluarga memahami bahwa karena kita melangkah itu karena Allah, la haula wala, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita hanya berlandaskan, memang kita dalam Islam itu yang ada 4 kategori, yang 5 apa 4 ya kalau masalah saya belum paham, masalah harta, agama, ilmu ya, masalah keturunannya. Jadi prioritas adalah masalah agamanya yang nomor 1. Jadi insya Allah kalau kita mau pernikahan itu, kalau kita udah tahu dasar, misalkan kita mau punya mantu, kita lihat oh agamanya sudah ada, pondasi agamanya kuat. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu karena wanita itu kan lemah sekali ya. Karena saya mengalami pribadi seorang ibu, terus seorang istri, seorang anak. Wanita itu kan ada 5 selain sebagai hamba Allah, hamba Rasul, juga sebagai anak, ada sebagai istri, sebagai ibu gitu. Jadi 5 ini harus dipegang prinsip seorang wanita biar selamat, bisa menjalankan. Jadi walaupun kita menuntut ilmu, kita berbisnis apa-apa, tapi kalau sudah di rumah menjadi wanita, menjadi istri, jadi tidak dibawa lagi power-power dari luar itu, biar yang tadi cita-citanya adalah rumahku surgaku. Nah di sini banyak hal, saya sedikit mengutip bahwa selalu setiap ada perkawinan pasti ada yang namanya dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Nah surat Ar-Rum ini yang artinya Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 selalu itu diberikan. Oh di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu merasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah di sini sudah sering banget setiap perkawinan itu dicantumkan dalam undangan, disampaikan dalam pernikahan surat ini. Tapi ternyata banyak pengaplikasiannya beda. Jadi awal-awal perkawinan, karena saya lihat banyak yang selamat itu dalam berkeluarga yang menciptakan keharmonisan, pasti ujung-ujungnya oh iya, saya lihat suaminya baik, beragama, maksudnya menjalankan agama yang benar gitu. Tapi kalau dia banyak hal yang keluarga sampai istri teraniaya karena katanya mencari surga, padahal lemah lembut, kasih sayang itu adalah surga dalam rumah tangga. Jadi kalau kita mencari katanya kasar, ngomong elu gue, tapi kalau seorang istri sudah memahami karakter suami, memang berproses. Terkadang waktu saya baru-baru belum kenal banyak hal agama, maksudnya belum belajar agama, masih ini, saya bilang kok katanya proses berkeluarga itu 5 tahun pertama katanya neraka. Kok neraka ya gitu? Padahal indah, nggak ada yang kayak gitu.
Jadi kesinkronan karena dari karakter keluarga ini masuk ke keluarga ini. 5 tahun pertama itu masih neraka, pertengkaran apa-apa. Kok mindset ini banyak dipahamin orang. Nanti 5 tahun kedua kita bisa mengatasi masalah. Nanti kita 5 tahun kedua 10, maksudnya mencapai 10 tahun itu kita nanti setelah 10 tahun kita akan selamat kesananya. Banyak hal-hal seperti, padahal dari ujungnya keselamatan itu berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, jadi kita menjalankan kehidupan itu, baik yang baru berkeluarga, maksudnya berumah tangga pertama awal, kalau punya pondasi iman, insya Allah kita selamat. Jadi PR besar kita sebagai pendakwah, khususnya wabil khusus ibu-ibu, kadang-kadang kita miris ngelihat sekarang ibu-ibu berselfie, bukannya kita nggak suka berselfie ya dokter, tapi terlalu berlebihan, euforia, berhura-hura, banyak hal-hal, padahal kita harus banyak belajar bagaimana menjadi istri yang membuat nyaman suami, menyaman keluarga, menyamankan anak-anak, biar anak itu terlindung, anak-anak itu minta diayomi, karena banyak sekali anak-anak yang mencari kasih sayang di luar, karena di keluarganya panas gitu, karena ketakutan, kasar, segala macam. Setelah kesini-sini saya pahami, saya sering menangis. Ternyata nggak harus modal kaya raya, punya apa-apa. Yang penting keindahan itu ya itu tadi, lemah lembut, terus tauladan yang akan kita berikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bersyukur banget bergaul di S2 dakwah ini, banyak hal-hal yang positif. Khususnya saya menemukan banyak guru-guru yang hebat, yang luar biasa, berilmu, beriman, dan beramal. Orang-orang yang insya Allah guru-gurunya yang sukses dunia wal akhirat. Dan kami ingin mendapatkan keberkahannya itu. Jadi mungkin itu aja apa yang sampaikan, karena tema saya adalah rumahku adalah surgaku, insya Allah Indonesiaku adalah surga kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.